Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Bawamona, kelas 3E Prodi Akuntansi dengan NPM 022724111092. Nah, jadi hari ini saya akan membawakan rangkuman materi-materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Kali ini pembahasannya tidak saya pecah-pecahkan lagi part per part, tetapi saya alirkan menjadi satu cerita yang runtut, jelas, dan fleksibel. Jadi di video ini atau di sesi ini kita akan berjalan mulai dari apa itu keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsipnya yang diterapkan dalam dunia nyata. Kemudian bagaimana praktik perbankan syariah di Indonesia berkembang lalu masuk ke tantangan era digital. Dan peran lembaga-lembaga pendukung seperti DSN sampai MUI atau OJK. Hingga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK, sampai akhirnya kita tutup dengan tantangan dan peluang besar yang akan menentukan masa depan industri. Masa depan industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, intinya saya ingin agar setelah mendengar penjelasan ini, teman-teman bukan hanya tahu mengenai teorinya saja, tetapi juga benar-benar paham gambaran besarnya. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sistem ini penting? Apa manfaatnya? Lalu kenapa dunia sekarang ramai membahas ekonomi halal? Dan kenapa juga digitalisasi syariah jadi keharusan? Kemudian bagaimana Indonesia sebenarnya punya peluang besar menjadi pusat keuangan syariah di dunia? Oke. Kalau teman-teman sudah siap, kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, jadi perbankan syariah pada dasarnya dibangun dari gagasan bahwa aktivitas keuangan harus memberi nilai-nilai, manfaat, keadilan, dan tidak menimbulkan penindasan pada salah satu pihak. Fondasinya berada pada 3 larangan utama, yaitu riba atau penambahan yang tidak sah, dan juga gharar, ketidakjelasan dalam akad, dan maisir atau spekulasi atau perjudian. Karena itu, seluruh transaksi syariah harus memiliki objek yang jelas, resiko yang transparan, dan mekanisme keuntungan yang adil. Dalam sistem syariah, uang tidak diperlukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan waktu pakainya, tetapi hanya sebagai alat tukar untuk mendapatkan keuntungan, yaitu harus ada aktivitas ekonomi real seperti usaha, jual beli, atau sewa. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan akad-akad seperti murabah, mudarabah, masyarakat, salam, istisna, ijarah, dan wakalah. Misalnya, murabahah digunakan ketika bank membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Margin itu bukan bunga, karena benar-benar lahir dari transaksi jual beli barang, bukan dari menjaminkan uang. Nah, dalam akad mudarabah, bank menyediakan modal, sedangkan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan jika rugi bukan karena kelalaian, maka ditanggung pemilik modal. Di sisi lain, akad musyarakah membuat bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal. Lalu, berbagai keuntungan dan risiko bersama. Akad-akad ini menciptakan hubungan bisnis yang lebih setara karena keuntungan tidak ditentukan di awal, melainkan mengikuti hasil usaha yang sebenarnya. Nah, teman-teman, dalam konteks Indonesia, industri perbankan syariah tumbuh dengan karakteristik unik. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pangsa pasar perbankan syariah masih sekitar kurang dari 10%. Perkembangan ini sebenarnya positif, tetapi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan masih sangat besar. Salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar adalah
minimnya literasi masyarakat. Nah, banyak orang belum memahami konsep syariah secara utuh, sehingga menganggap bank syariah tidak jauh berbeda dari bank konvensional. Padahal perbedaannya bukan hanya pada label, tetapi pada struktur akad, sumber keuntungan, mekanisme risiko, dan tujuan sosial ekonomi. Nah, teman-teman, secara praktik, bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murabahah karena sifatnya sederhana dan paling mudah dipahami masyarakat. Namun, tren ke depan menunjukkan peningkatan penggunaan akad musyarakah dan mudharabah karena lebih cocok untuk pengembangan UMKM dan industri kreatif. Selain itu, nah, produk-produk syariah seperti KPR syariah, pembiayaan modal kerja, kartu pembiayaan syariah tanpa bunga, serta tabungan wakaf dan investasi sukuk semakin berkembang pesat. Nah, teman-teman, jadi masuk era digital, bank syariah menghadapi tantangan besar sekaligus peluang besar. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi. Kini nasabah ingin semuanya cepat, praktis, dan bisa dilakukan dari smartphone. Bank syariah harus memperkuat digital onboarding, memastikan mobile banking yang stabil, menyediakan pembayaran syariah melalui QRIS, dan mengintegrasikan sistem mereka dengan fintech syariah. Selain itu, penggunaan big data, artificial intelligence, dan analitik risiko mulai terapkan agar bank dapat membaca perilaku nasabah dan mencegah pembiayaan permasalahan sejak dini. Nah, teman-teman, dan infrastruktur digital bagi bank syariah tidak hanya soal aplikasi, tetapi juga mencakup sistem inti bank atau core bank, keamanan siber, cloud stroke, dan server yang kuat, sistem analitik, sehingga produser kepatuhan syariah berbasis digital ke depan. Bank syariah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi berpotensi tertinggal. Mengingat bank konvensional sudah sangat agresif dalam digitalisasi, namun perbankan syariah tidak berjalan sendirian. Di dalam ekosistem besar keuangan syariah, ada berbagai lembaga pendukung yang memastikan sistem tetap berjalan sesuai prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN sampai MUI berperan menetapkan fatwa-fatwa terkait akad dan produk perbankan syariah. Kemudian itu, ada Dewan Pengawasan Sistem Syariah atau DPS di setiap bank yang memastikan operasional harian tetap sesuai syariah. Lalu ada lembaga zakat, lembaga wakaf, dan fintech syariah, lembaga penjamin simpanan, hingga pengurusan perguruan tinggi yang mencetak SDM syariah. Semua lembaga ini membentuk ekosistem yang saling menguatkan. Setelah berdirinya OJK sebagai lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan, peran Bank Indonesia mengalami perubahan besar. Nah, BI tidak lagi menjadi pengawasan bank, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran. Namun dalam konteks syariah, BI tetap memegang peran strategis sebagai penggerak ekonomi syariah secara nasional. BI mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah, digitalisasi UMKM berbasis syariah, integrasi halal value chain, serta pelaksanaan program-program ekonomi syariah di berbagai daerah. Sementara OJK mengatur standar prudensial bank syariah, perizinan, dan perlindungan konsumen. Nah, untuk mendorong pertumbuhan bank syariah, BI menjalankan program seperti penguatan literasi nasional,
penyelenggaraan festival, penyelenggaraan festival ekonomi syariah seperti ISEF, pengembangan klaster UMKM halal, mendorong pembiayaan syariah untuk sektor produktif dan memperluas jaringan ekonomi syariah ke daerah-daerah. BI juga memperkuat kolaborasi antara bank syariah dengan fintech dan pelaku industri halal agar ekosistem syariah tumbuh bersama. Nah teman-teman, jika kita melihat ke depan, industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Literasi masyarakat masih rendah sehingga edukasi perlu semakin masif. Produk syariah kadang dianggap kurang praktis atau kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional. Selain itu, investasi teknologi digital membutuhkan biaya besar sehingga bank syariah harus mencari strategi yang tepat agar tetap bisa bersaing. Tantangan lainnya adalah kebutuhan SDM yang benar-benar memahami gabungan antara syariah, keuangan, menjamin resiko, dan teknologi. Namun, di balik tantangan itu, peluangnya bahkan lebih besar karena Indonesia memiliki pasar yang sangat luas. Dukungan pemerintah yang kuat, pertumbuhan industri halal yang cepat, tren hijrah anak muda, perkembangan teknologi digital, serta meningkatkan minat masyarakat terhadap produk yang etis dan berkelanjutan. Jika semua elemen ini dimanfaatkan, perbankan syariah Indonesia dapat menjadi pemain global dan menjadi kekuatan baru di industri keuangan dunia. Untuk memahami perkembangan perbankan syariah secara lebih mendalam, kita perlu melihat bagaimana industri ini terhubung dengan sektor real dan bagaimana mekanismenya berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Perbankan syariah tidak mendorong penciptaan uang dari uang, tetapi memaksa adanya aktivitas real di belakang setiap transaksi. Artinya, pembiayaan harus diarahkan pada kegiatan produktif seperti perdagangan, pertanian, industri, UMKM, konstruksi, dan sektor halal. Ketika pembiayaan benar-benar menyentuh sektor real, ekonomi menjadi lebih stabil karena setiap transaksi menciptakan barang, jasa, dan lapangan kerja. Nah, salah satu kekuatan perbankan syariah adalah kemampuannya menciptakan hubungan bisnis yang lebih dekat antara bank dan nasabah. Misalnya, dalam akad bagi hasil, bank harus benar-benar memahami manajemen nasabah. Bank tidak bisa hanya melihat aset sebagai jaminan. Bank harus melihat potensi usaha, karakter pengelolaan, sistem keuangan, pasar, dan risiko operasional. Pendekatan seperti ini sebenarnya lebih sehat jika usaha nasabah berkembang. Bank pun ikut berkembang. Pemantauan usaha juga lebih insentif sehingga risiko moral hazard dapat ditekan. Selain itu, industri syariah memiliki dimensi soal yang tidak dimiliki bank konvensional. Bank syariah dapat berperan dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZIS-WAF melalui skema integrasi dana sosial ke pembiayaan produktif. Misalnya, dana zakat dapat diarahkan untuk program pembiayaan ultra mikro tanpa beban, sementara dana wakaf bisa dikelola untuk menyediakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pembiayaan kesehatan yang murah. Kombinasi antara dana komersial dan dana sosial inilah yang membuat industri syariah berbeda dan menawarkan nilai ekonomi yang lebih luas. Nah teman-teman, jadi
Materi yang pertama adalah teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Nah, keuangan perbankan syariah dibangun atas dasar nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Landasan utamanya adalah larangan riba yang dipandang sebagai praktik yang tidak mencerminkan keadilan dan dapat menimbulkan eksploitasi. Selain itu, syariah juga melarang gharar atau ketidakjelasan, maisir atau spekulasi, dan segala bentuk transaksi yang tidak jelas manfaat serta resiko pihak-pihak yang terlibat. Nah, jadi dalam praktiknya sistem keuangan syariah menggunakan kontrak-kontrak yang menimbulkan kerjasama seperti mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, dan juga musyarakah atau modal bersama. Ada juga murabahah atau jual beli margin, dan ada juga salam dan istisna atau pesan beli, dan ada juga ijarah atau sewa, dan juga makalah, kafalah, hawalah, dan lainnya. Nah, tujuan besar keuangan syariah bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi membangun ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan etis. Oleh sebab itu, Bank Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pemilik dana dan sektor real dengan konsep profit loss sharing, akuntabilitas, serta transparansi. Model ini menciptakan ekosistem yang menyeimbangkan aspek komersial dan sosial. Nah, materi yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Nah, perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi jumlah bank, kantor cabang, maupun pengguna praktiknya, mencakup penghimpunan dana melalui akad seperti wadiah dan mudharabah, serta penyaluran dana melalui pembiayaan berbasis jual beli, sewa, dan bagi hasil. Namun, dalam penerapan sehari-hari terdapat berbagai tantangan seperti: 1. Literasi masyarakat yang masih rendah sehingga banyak yang belum memahami perbedaan hakiki antara bank syariah dan konvensional. Dan yang kedua, skala industri yang masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional sehingga kompetisi biaya operasional dan inovasi produk masih ketat. Dan yang ketiga, keterbatasan SDM ahli syariah terutama dalam bidang analisis risiko, teknologi, finansial, dan audit syariah. Dan yang keempat, infrastruktur digital dan sistem IT masih perlu banyak peningkatan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kelima, regulasi perlu terus disesuaikan agar harmonis antara fatwa syariah, peraturan OJK, dan kebutuhan pasar. Meski demikian, peluangnya masih sangat besar. Antara lain, mayoritas penduduk Muslim menciptakan pasar potensial yang luas. Ada juga tumbuhan industri halal dan UMKM membuka kebutuhan pembiayaan syariah. Dan juga perkembangan fintech syariah memberikan ruang transaksi yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Dan ada juga dukungan kuat pemerintah melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI. Dan ada juga meningkatnya tren global pada intens finance dan green economic yang sangat sejalan dengan prinsip syariah. Nah, jadi materi yang ketiga,
adalah optimalisasi infrastruktur industri perbankan syariah di era digital. Nah, untuk menghadapi era digital, perbankan syariah memerlukan infrastruktur yang kokoh dan modern. Dan juga optimalisasi ini mencakup yang pertama, 1. Transformasi digital layanan perbankan. Nah, bank syariah kini berkembang dari layanan konvensional menuju layanan full digital melalui mobile banking syariah, internet banking atau QRIS syariah, dan integrasi layanan pembayaran digital. Digitalisasi membuat layanan lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Dan yang kedua, penguatan sistem inti atau core banking system. Nah, untuk menghadirkan produk kompetitif, bank harus memiliki sistem IT yang canggih namun sesuai syariah. Sistem ini memungkinkan pencatatan akad, monitoring risiko, serta pelaporan syariah secara otomatis. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan fintech syariah. Fintech syariah menghadirkan model pembiayaan yang mudah diakses seperti P2P, financing syariah, crowdfunding, wakaf, dan zakat digital. Sinergi ini memperluas jangkauan bank syariah ke segmen mikro dan kecil. Dan yang keempat, penguatan keamanan siber. Dengan banyaknya transaksi digital, bank harus memastikan keamanan data, penggunaan teknologi enkripsi, dan perlindungan terhadap serangan siber. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah. Nah, yang kelima, integrasi big data dan AI. Penggunaan big data membantu bank memahami profil risiko nasabah dan menawarkan produk yang lebih cepat. Teknologi ini juga meningkatkan proses penilaian pembiayaan dan pencegah fraud. Optimalisasi infrastruktur ini sangat penting untuk memastikan bank syariah tetap kompetitif di era digital yang penuh tantangan. Nah, jadi materi yang keempat adalah peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, jadi industri perbankan syariah tidak dapat berkembang sendiri. Diperlukan ekosistem pendukung yang saling terhubung antara lain, yaitu 1. Dewan Syariah Nasional atau MUI, DSN MUI berperan mengeluarkan fatwa menjadi dasar bagi produk dan operasional bank syariah. Ini memastikan seluruh kegiatan mematuhi syariah. Dan yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu mengawasi kegiatan perbankan syariah, menjaga stabilitas industri, dan mengatur standar operasional agar sesuai perkembangan pasar dan risiko. Dan yang ketiga, Bank Indonesia mengembangkan sistem pembayaran syariah, kebijakan moneter syariah, serta instrumen likuiditas seperti sukuk BI atau SBI dan repo syariah. Dan juga yang keempat, lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, menjamin simpanan nasabah bank syariah melalui skema penjaminan yang berbeda dari bank konvensional. Dan yang kelima, Basnas, BWI, dan LAZ mendorong integrasi antara keuangan
komersial syariah dan soal syariah melalui pengembangan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang keenam, industri halal dan UMKM. Menyediakan sektor real membutuhkan pembiayaan syariah sehingga menciptakan hubungan saling menguatkan antara bank dan dunia usaha. Nah, selain itu, sinergi antara lembaga ini memastikan perkembangan perbankan syariah berjalan stabil, inovatif, dan terpercaya. Nah, dan materi kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK. Sejak fungsi pengawasan bank dialihkan ke OJK pada 2013, Bank Indonesia mengalami transformasi peran yang signifikan. BI tidak lagi fokus pada pengawasan mikroprudensial, tetapi beralih kepada 1. Penguatan kebijakan monitor syariah. Nah, BI mengembangkan instrumen likuiditas syariah seperti reverse repo sukuk, SBIS, dan instrumen pasar uang syariah lainnya. Dan yang kedua, regulasi sistem pembayaran syariah. BI mengatur mengawasi dan mengembangkan sistem pembayaran syariah termasuk QRIS syariah dan digitalisasi transaksi halal. Dan yang ketiga, kebijakan makroprudensial syariah. BI memastikan stabilitas sistem keuangan syariah melalui peraturan risiko sistemik dan pendukung bagi pembayaran produktif. Dan yang keempat, pendalaman pasar keuangan syariah. BI mendorong terciptanya pasar uang antar lembaga syariah yang kuat, likuid, dan efisien melalui produk-produk sesuai fatwa. Dan yang kelima, penguatan ekosistem halal. Melalui program klaster UMKM halal, BI memerlukan sektor real yang menjadi mitra strategis perbankan syariah. Transformasi ini menjadikan BI semakin fokus pada stabilitas dan pengembangkan industri melalui pendekatan yang lebih luas dan terstruktur. Nah, dan materi yang keenam, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, jadi Bank Indonesia meluncurkan berbagai program strategis yang bersifat nasional dan sistematis antara lain, yaitu 1. Blueprint Sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dokumen ini menjadi arah pengembangan jangka panjang yang mencakup penguatan sektor real, keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah, serta UMKM halal. Dan yang kedua, edukasi dan literasi keuangan. BI menyelenggarakan kampanye, seminar, workshop, dan program edukasi digital guna meningkatkan pemahaman masyarakat. Dan yang ketiga, dukungan untuk pembiayaan UMKM, yaitu BI menciptakan skema pembiayaan dan pendampingan usaha halal termaksud ekosistem halal, value chain seperti pangan, fashion, dan peristiwa halal. Dan yang keempat, pengembangan pasar keuangan syariah melalui penguatan instrumen likuiditas seperti struktur dan pasar uang syariah
BI memastikan bank syariah tetap liquid dan efisien. Dan yang kelima, digitalisasi sistem pembayaran. Nah, BI mendorong QRIS atau BI Fast syariah serta integrasi transaksi digital yang lebih aman, cepat, dan sesuai syariah. Nah, teman-teman, inisiatif ini mempercepat pertumbuhan bank syariah sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti materi panjang kita hari ini tentang rangkuman dari part 1 sampai part 7, mulai dari teori keuangan dan perbankan syariah. Praktiknya di Indonesia, perkembangan infrastrukturnya di era digital, peran lembaga pendukung sampai tantangan dan peluang ke depan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bikin kalian lebih paham alurnya dari awal sampai akhir, bahwa perbankan syariah itu bukan cuma soal akad dan larangan riba, tetapi juga ekosistem besar yang butuh dukungan regulasi teknologi, lembaga pengawas, dan inovasi biar bisa tumbuh makin kuat dan kompetitif. Aku harap penjelasan tadi juga bisa bantu kalian buat tugas presentasi, ujian, atau sekedar menambah wawasan baru tentang gimana sih ekonomi syariah bekerja dalam dunia nyata dan kenapa sektor ini punya masa depan yang besar di Indonesia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.